Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo adik-adik sahabat Kukar Pintar, selamat datang di portal Kukar Pintar. Di sini Ibu akan mengajak kalian untuk melaksanakan pembelajaran materi IPA. Bersama saya Ibu Tika Andria, kita akan belajar materi IPA kelas 7 kurikulum 2013 semester 2, yaitu pada bab yang ke-9 tentang struktur bumi dan dinamikanya. Nah, pada pertemuan yang ke-6 ini atau pertemuan yang terakhir, kita akan membahas tentang konsep hidrosfer dan pengurangan resiko bencananya. Buku yang akan kita pakai pada pelajaran ini adalah buku paket IPA kelas 7 kurikulum 2013 semester yang kedua yang diterbitkan oleh Kemdikbud edisi revisi 2018. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini adalah diharapkan kalian dapat menjelaskan karakteristik hidrosfer dan pengurangan resiko bencananya. Nah, adik-adik sahabat Kukar Pintar, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya kepada kalian tentang hidrosfer. Hidrosfer itu adalah salah satu komponen penyusun bumi yang berbentuk cairan. Nah, apa sih yang sudah kalian ketahui tentang hidrosfer? Tentang ciri-cirinya dan jenisnya? Nah, untuk lebih tahu lagi, lebih lanjut, kita simak slide-slide berikut ini. Nah, adik-adik sahabat Kukar Pintar, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang atmosfer dan juga tentang litosfer. Pada pertemuan ini kita akan membahas jenis komponen penyusun bumi yang ketiga, yaitu hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hydro yang berarti air dan sphere atau spira yang berarti lapisan. Jadi dapat dikatakan bahwa hidrosfer adalah bagian lapisan air yang menutupi atau berada di dalam bumi kita. Ilmu yang mempelajari tentang hidrosfer disebut dengan hidrologi. Hampir 3/4 bumi tertutup oleh air seperti pada samudra, laut, danau, sungai, rawa, kolam, penampungan air dan sebagainya, termasuk di atmosfer dalam wujud gas. Jadi jumlah total air di bumi ini termasuk cairan, gas, dan es sekitar 336 juta mil kubik atau sekitar 1,4 miliar kilometer kubik, dan 97,2%-nya berada di dalam samudra. Nah, adik-adik sahabat Kukar Pintar, kita akan membahas tentang siklus hidrologi atau siklus air. Air di bumi memiliki jumlah yang tetap dan senantiasa bergerak atau dalam suatu lingkaran peredaran yang disebut dengan siklus hidrologi, siklus air atau daur hidrologi. Jadi, siklus air atau daur hidrologi adalah suatu pola sirkulasi air dalam ekosistem yang dimulai dengan adanya proses pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari, lalu terjadi penguapan hingga akan terjadi kondensasi uap air, yaitu proses perubahan uap air menjadi titik-titik air. Kumpulan titik air di atmosfer dinamakan dengan awan. Bila uap air telah menjadi titik-titik air, maka hujan akan turun. Kemudian air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan tersebar. Ada yang meresap ke dalam tanah atau yang disebut dengan infiltrasi, singgah di daunan, mengalir di permukaan atau disebut dengan runoff, dan menuju laut melalui sungai atau mengumpul di danau, serta menguap lagi ke atmosfer. Nah, untuk lebih jelasnya tentang siklus air, maka kalian bisa menyimak video siklus air berikut ini. Halo, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai siklus air. Apa itu siklus air?
siklus air adalah sebuah pergerakan air yang tidak pernah berhenti dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali ke bumi. Tahapan-tahapan yang terjadi dalam siklus air meliputi evapotranspirasi, pembentukan awan, dan proses turunnya hujan. Semua itu adalah urutan fenomena yang tidak dapat dipisahkan. Evapotranspirasi merupakan gabungan kata dari evaporasi dan transpirasi. Evaporasi merupakan penguapan air menjadi gas karena panas matahari, terjadi pada sumber air terbuka seperti laut, danau, dan sungai. Sementara transpirasi terjadi pada tanaman dan pohon-pohon yang ada di darat. Kandungan air di dalam pohon menguap menjadi gas juga karena panas matahari. Dan semua molekul air yang menguap melayang ke langit. Uap air yang melayang akan berhenti di atmosfer dan terkondensasi menjadi bulir-bulir air, membentuk gumpalan awan yang putih seperti kapas. Seiring waktu, molekul air dalam awan terus bertambah, berkumpul dan membuat awan tumbuh semakin besar. Hingga awan putih yang biasa kita lihat menghitam dan berubah menjadi mendung. Lalu angin membawanya ke daratan atau dataran tinggi, dan kemudian terjadilah hujan. Bulir air yang ada di awan bergabung satu sama lain. Karena beratnya pun bertambah, maka bulir air yang terlalu berat akan jatuh ke permukaan bumi sebagai rintik hujan. Air hujan pun akan mengalir kembali ke dataran rendah, dan fenomena tersebut akan terus terulang, menciptakan sebuah siklus yang terjadi terus-menerus. Nah, adik-adik sahabat tukar pintar, tadi kalian sudah menyimak kan video siklus air? Jadi, siklus air itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah siklus air pendek. Yang kedua adalah siklus air sedang. Dan yang ketiga adalah siklus air panjang. Mari kita bahas satu persatu. Silakan kalian lihat untuk siklus air yang pertama, yaitu siklus air pendek. Siklus air pendek merupakan suatu proses peredaran air dengan jangka waktu yang relatif cepat. Proses ini biasanya terjadi di laut. Air laut mengalami penguapan atau evaporasi karena adanya panas dari sinar matahari. Lalu uap air dari evaporasi itu naik ke atmosfer sampai pada ketinggian tertentu dan mengalami kondensasi sehingga terbentuklah awan. Ketika awan sampai pada kondisi titik jenuh akibat mendapat pemanasan matahari, maka akan mencair lagi dan jatuh sebagai presipitasi atau hujan di atas laut. Nah, air yang turun ini kembali menjadi air laut yang akan mengalami evaporasi lagi. Nah, ini yang kedua adalah siklus air sedang. Bisa kalian lihat gambarnya. Air laut mengalami evaporasi menuju atmosfer dalam bentuk uap air karena panas sinar matahari. Angin yang bertiup membawa uap air laut ke arah daratan. Nah, pada ketinggian tertentu, uap air yang berasal dari evaporasi air laut, sungai, dan danau terkumpul makin banyak di udara. Suatu saat, uap air menjadi jenuh dan mengalami kondensasi. Kemudian menjadi hujan. Air hujan yang jatuh di daratan selanjutnya mengalir ke parit, selokan, sungai, danau, dan menuju ke laut lagi. Ini adalah siklus air panjang. Bisa kalian lihat gambarnya berikut ini. Panas sinar matahari menyebabkan evaporasi air laut.
Angin membawa uap air laut ke arah daratan dan bergabung bersama dengan uap air yang berasal dari danau, sungai, dan tubuh perairan lainnya, serta hasil transpirasi dari tumbuhan. Uap air ini berubah menjadi awan dan turun sebagai salju di puncak gunung maupun presipitasi atau sebagai hujan. Nah, air hujan yang jatuh sebagian diserap oleh tumbuhan serta sebagian lagi mengalir di permukaan tanah atau runoff menuju parit, selokan, sungai, danau, dan selanjutnya kembali ke laut. Siklus panjang ini merupakan siklus yang berlangsung paling lama dan prosesnya paling lengkap. Nah, adik-adik sahabat tukar pintar, setelah kita mengetahui 3 jenis siklus air tadi, kita jadi tahu bahwa siklus air disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama disebabkan oleh evaporasi atau penguapan pada makhluk hidup. Yang kedua karena transpirasi atau penguapan pada benda mati. Yang ketiga karena evapotranspirasi, yaitu evaporasi plus transpirasi. Lalu disebabkan yang keempat oleh kondensasi atau pengembunan. Yang kelima, adveksi, transportasi air pada gerakan horizontal seperti transportasi panas dan uap air. Yang keenam disebabkan karena presipitasi atau curahan air hujan dari atmosfer ke bumi. Yang selanjutnya ketujuh disebabkan oleh runoff, yaitu aliran air di permukaan tanah. Dan yang kedelapan disebabkan oleh infiltrasi, yaitu perembesan atau pergerakan air ke dalam tanah melalui pori tanah. Adik-adik sahabat tukar pintar, kita mengenal jenis-jenis perairan. Yang pertama adalah perairan air tawar, yaitu ada sungai, danau, dan rawa. Sedangkan perairan air laut disebut juga dengan lautan atau samudra. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada sungai. Ciri-ciri sungai adalah air tawar yang mengalir dari sumber di daratan menuju dan bermuara di laut, danau, atau sungai lain yang lebih besar. Nah, aliran sungai ini bersumber dari 3 jenis limpasan, yaitu limpasan yang berasal dari hujan, limpasan dari anak-anak sungai, dan limpasan dari air tanah. Nah, ini contohnya adalah pada Sungai Mahakam di Kalimantan Timur dan Sungai Musi di Sumatera. Yang kedua ada danau. Danau adalah kumpulan air dalam cekungan tertentu yang biasanya berbentuk mangkok. Danau mendapatkan airnya dari curah hujan, sungai-sungai, serta mata air dan air tanah. Contohnya adalah Danau Toba di Sumatera dan Danau Semayang. Yang ketiga ada rawa, yang merupakan daerah di sekitar sungai atau muara sungai yang cukup besar yang merupakan tanah berlumpur dengan kadar air relatif tinggi. Rawa yang luas terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang keempat ada laut atau samudra, yang merupakan kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat banyak dan luas pada suatu daratan yang dalam, yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Contohnya adalah Laut Merah, Laut Jawa, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Nah, adik-adik sahabat tukar pintar, air tentu saja sangat bermanfaat bagi kehidupan kita manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun ada kalanya air itu justru bisa mendatangkan bencana. Contohnya adalah banjir, di mana kondisi air yang menenggelamkan atau menggenangi suatu area atau tempat yang luas. Nah, banjir ini disebabkan oleh beberapa hal, bisa karena hutan yang gundul, adanya sampah yang menumpuk, dan sistem drainase yang kurang bagus. Ditambah dengan curah hujan yang sangat tinggi dari suatu daerah yang bisa menyebabkan kelebihan air atau banjir.
Nah, dampak banjir yang pertama adalah bisa menyebabkan kerusakan fisik bangunan. Yang kedua, bisa menyebabkan air bersih menjadi langka. Dan yang ketiga, bisa menyebabkan tersebarnya penyakit-penyakit. Nah, adik-adik sahabat tukar pintar, dari apa yang sudah kita pelajari tadi tentang konsep hidrosfer, dapat kita ambil kesimpulan bahwa siklus hidrosfer atau daur air itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Sedangkan jenis perairan ada 2 macam. Yang pertama adalah air tawar, contohnya adalah sungai, rawa, dan danau. Sedangkan perairan laut adalah lautan atau samudra. Untuk refleksi hari ini, Ibu ingin mengetahui apa yang kalian pelajari hari ini, apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut dan kurang kalian fahami, dan bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini. Ibu harapkan apa yang sudah kalian pelajari tadi bisa bermanfaat bagi kalian ya. Nah, adik-adik sahabat tukar pintar, untuk lebih memperdalam ilmu pengetahuan kalian tentang konsep hidrosfer, kalian bisa membuat mind map atau peta konsep siklus air dan jenis perairan. Dengan beberapa kata kunci yang sudah Ibu berikan, seperti siklus air, sungai, danau, rawa, laut, jenis hewan berdasarkan perairannya, serta banjir, baik itu penyebab, dampak, cara mencegah, dan cara menanggulanginya. Kalian juga bisa menambahkan beberapa kata kunci lain yang berdasarkan perlu. Nah, ini adalah contoh dari bagan mind map yang bisa kalian buat. Bisa berupa bentuk bulatan atau bentuk kotak. Untuk lebih memperdalam lagi tentang konsep hidrosfer, kalian bisa mengerjakan tugas LKBD yang sudah Ibu insertkan ke dalam PPT Ibu ini. Nah, adik-adik sahabat tukar pintar, Ibu mengambil beberapa sumber referensi dalam konsep hidrosfer ini. Yang pertama adalah dari buku dan yang kedua adalah dari internet. Beberapa alamat website sudah Ibu sediakan di link ini dan bisa kalian pelajari selanjutnya. Nah, adik-adik sahabat tukar pintar, bagaimana penjelasan Ibu tentang konsep hidrosfer tadi? Sudah cukup jelas bukan? Ibu harapkan apa yang sudah kita pelajari tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika Ibu ada salah, dan juga sampai bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar, stay healthy, stay happy, and stay positive. Salam Kukar Pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.